Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in wa suhada was solihin summa ila arwahi masyaikhina fil mahad tebu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyaikhina mahad darul ulum Joso Jombang ajma'in khususon ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususon ila ruhi muallif kitab Bulughul Maram Syekhul Islam Al-Alim Al-Alama Al-Muhaddis Al-Hafid Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa masayikhihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya suke, durung suke nyawa wis mulih. Kesang istiqomah, ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد
ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu ba'da Isya di Musholah Nurul Huda Indra Kepomas Gresik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majlis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati, niat ngoleh ilmu, niat ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken bab selanjutnya yaitu halaman 26 hadis yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, lan diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala dawuh ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong gosala ngedusi sapa man mayitan ing mayit, falyahtasil mongko becik adusa sapa wong, waman lan sapane wong hamalahu nggawa nggotong mikul mayit, falyatawadda maka becik wudu sapa wong. Akhrajahu ngetono ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i Asy-Syafi'i rahimahullah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa hasanahu lan milang hasan ing hadis sapa Imam Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hanbal, la yasihu fi hadzal bab syai'un, tidak ada satu pun keterangan yang sahih dalam bab ini. Hadirin rahimakumullah, ini hadis yang sering tidak kita dengar tentang kesunahan terkait dengan memandikan mayat dan juga kesunahan setelah menggotong atau memikul mayat. Nanti lek waktune wonten kula tambah keterangan hukume wong wedok ngiringi jenazah bojone dos pundi kan ngoten. Para hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini tersirat dalam tekstual bahwa ini adalah merupakan perintah Kanjeng Nabi. Di situ ada kata falyahtasil, ada kata falyatawadda, artinya memandikan mayat. Setelah siapapun yang memandikan mayat maka sunnah mandi, dan barang siapa yang memikul, menggotong atau napa niki memikul nggih, menggotong memikul, setelahnya disunahkan wudu nggih, sunahkan wudu. Tapi nanti ada beda pendapat ulama-ulama mazhab, nanti saya jelaskan dan bagaimana status hadis niki nggih. Perawi di sini disebutkan dalam kitab Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sahabat Nabi yang termasuk sahabat kibar, sahabat yang besar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 678 Masehi, dikuburkan di Jannatul Baqi Madinah. Beliau nama aslinya sering saya sebutkan tiap ada hadis beliau. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Asdi Al-Yamani, dari suku Daus Yaman. Nah, tetapi dalam kitab lain menurut Imam Ibnu Hisham rahimahullah yang wafat tahun 833 Masehi, beliau lain keterangannya. Nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdullah bin Amin. Wallahu a'lam. Wis iku pasrahno no tokoh sejarah, gak usah melok
melok. Sing penting sebutane Abu Hurairah. Pun bapake kucing. Para hadirin rahimakumullah, Abu Hurairah niku bulan badin apal nggih. Niku perawi dari kalangan sahabat yang number one, yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi sebanyak 5.370-an hadis. Ya, itu number one. Nah, di sisi lain beliau merupakan kelompok Ahlus Sufah. Ya, kelompok Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini adalah madrasah yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperuntukkan untuk sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya kerabat, tidak punya saudara, ya, kemudian ditampung oleh Kanjeng Nabi di serambi Masjid Nabawi waktu itu. Ya, jadi mereka mondok Pak istilahnya, mondok di luar daerah Madinah rata-rata, tapi enggak semua. Ada beberapa sahabat yang Ansor yang Madinah juga mondok di Ahlus Sufah. Sehingga oleh Nabi diperintahkan sisi serambi Masjid Nabawi dikasih atap, enggak dikasih atap, cegah kepanasan Pak, cegah kepanasan. Makanya rata-rata sahabat yang alumni Ahlus Sufah di Nabawi itu ahli hadis, ya, rata-rata juga ahli tasawuf. Rata-rata karena apa? Karena Nabi tidak hanya mengajarkan tentang hadis, Nabi mengajarkan tentang ruhani, ya, spiritual, yang itu tidak diberikan kepada seluruh sahabat. Wong sahabat Nabi pinten jumlahe Pak? Pinten jumlahe Bu? Siapa? 140.000 sahabat. Dan Ahlus Sufah ini itu jumlahnya ketika zaman Nabi ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 80 orang, tetapi ketika zaman Abu Bakar dan Umar itu berjumlah sampai 400 lebih orang. Tambah terus. Nah, niku. Jadi saya ngajar langsung Kanjeng Nabi, Pak. Saya ngajar langsung Kanjeng Nabi. Makanya guru kula niki tare dawuh, nggih, sapa sing duwe pesantren, duwe madrasah, duwe majelis, tolong diajar dhewe, diampu dhewe. Sebab niki nurut barokah Kanjeng Nabi. Aja dikekno liyane ngoten di madrasah, di pondok, di pesantren nggih, diajar dhewe cek barokah, ngoten nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, napa as-sufah niku? As-sufah niku menurut pengarang kitab Bulughul Maram dan kitab Lintune, kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan as-sufah itu adalah artinya beratap, dikasih payonan atap, nggih. Makane adem sor-soran cara saiki, kanopi cara moderne, nggih, cegak panas. Maka diarani as-sufah. Ahlus Sufah, orang-orang yang berdiam di Masjid Nabawi di bawah kanopi. Cara saiki sor-soran ya. Niki cegah kepanasan, nggih niki. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, menurut keterangan lain dari penelitian seorang ahli sejarah kontemporer, Profesor Dr. Al-Alim Al-Alamah Al-Mu'arikh, ya, As-Solabi rahimahullah, itu punya kitab, ya, kitab yang menerangkan tentang kitab namanya As-Siratun Nabawiyah, yang menerangkan tentang kehidupan Kanjeng Nabi sampai para sahabat, detail Pak, berjilid-jilid. Beliau mengatakan Ahlus Sufah ini langsung dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga alumninya luar biasa. Contoh Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ubaidah bin Abi Jarrah, Bilal bin Rabbah, Ka'ab bin Malik, Abu Musa Al-As'ari, Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya, termasuk Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Ahli-ahli hadis semua nih kan. Nah, kemudian bertahan sampai zaman Abu Bakar. Terus pun di mangane Ahlus Sufah jare wong miskin kabeh kan ngoten. Lah semua ditanggung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek ana panganan ya mangan bareng, lek gak ana ya poso bareng.
Ngoten, Pak. Jadi makanya Nabi itu dawuh, lek panganan satu piring cukup untuk 2 orang. Lek ono panganan rong piring cukup untuk 4 orang. Maksudnya ini untuk kalangan ahli sufah. Cek mangan bareng. Ngoten. Lah pondok niru kan? Ya, mayoran ya. Mangan bareng lengseran. Oh, itu tradisi. Jare sopot lengseran niku bid'ah. Ayo buka kitab-kitab sejarah para ulama salaf. Ya. Nah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq bertahan Ahlus Sufah. Nah, kemudian ketika zaman Umar bin Khattab baru dibubarkan. Tambah akeh wonge, 400 wong, Bu. Lek mangan kabeh, ya Baitul Mal soro nih. Akhirnya dibubarkan, tetapi Khalifah Umar menginstruksikan kepada Ahlus Sufah untuk keluar dari Madinah semua. Ya. Agar apa? Menyebar ke seluruh dunia, menyampaikan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin juga wallahu a'lam, dari sekian ratus ahli sufah zaman Umar bin Khattab sampai ke Nusantara, wallahu a'lam. Menyebar pundi kan. Loh, bukti ini Indonesia niki mlebet kemasukan Islam sejak abad 700 Masehi. Loh, bukti ini ten Baros mriko Tapanuli niku wonten makam sahabat Kanjeng Nabi, anake Mu'ad bin Jabal. Wonten niku sahabat Kanjeng Nabi, makam 700 Masehi. Wonten malih makam ten Panceng Said Ali Ridho radhiyallahu rahimahullah, terkenal bakal-bakal ten Campurrejo Panceng niku abad 700 Masehi. Nggih, ditemukan kali Romo Yahu Bakar Tuban. Nggih niki ditemukan, wallahu a'lam. Para hadirin rahimakumullah, tapi Umar bin Khattab pesan kepada alumni Ahlus Sufah. Apa pesan beliau? Sopo wong sing nyebarno ilmu dakwah keliling dunia disebar nggih. Syaratnya itu ojo sampai dodol ilmu. Maksudnya jangan sampai menjaga no ilmunya untuk mencari dunia, dan ketika mencari dunia maka harus golek dewe. Kenapa? Sebab agar tidak mengurangi barokah keilmuannya dan santrinya, juga tidak terkena sikap tamak atau rakus tentang dunia, murni pure lillahi ta'ala. Nah niki Mamaimun sami ngoten ditiru Gus Baha kan ngoten, wonten sanate saking Kanjeng Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Para hadirin rahimakumullah, dari ahlu sufah itu ternyata Kanjeng Nabi mengangkat atau menunjuk Abu Hurairah sebagai ketua kelas Rois. Jadi ono struktur ketua wis ono zaman Kanjeng Nabi. Ya ono Abu Hurairah tunjuk, KTP ditunjuk Kanjeng Nabi. Lho kok ditunjuk wong Nabi kok sembarangan ya Pak? Ya pemimpin, ya Nabi, ya sumber hukum, ya jelas tunjuk mawon sahponan. Dan niku pemimpin, ketua kelas, koordinator, penanggung jawab. Ya, juga tugasnya adalah kebutuhan ahlu sufah melalui Abu Hurairah kemudian sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah itu Abu Hurairah ketua kelas Ahlus Sufah. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah ini kalau coba bantah nggih. Ahlus Sufah katanya miskin semua, tidak, Pak. Bahkan beberapa orang lokal Ansor, ya sahabat Ansor Madinah juga mondok ke Ahlus Sufah. Banyak contoh, ya contoh. Wonten namanya sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansori radhiyallahu an. Nggih, niku orang Ansor Madinah ya sugih. Tetapi beliau selain sugih juga penyair ulung, Pak, sastrawan. Jadi selalu penyampai syair, ya. Bahkan sastrawan orang Quraisy, suku-suku yang lain yang benci dengan Kanjeng Nabi kadang-kala kalah dengan syairnya dari Ka'ab bin Malik Al-Ansori. Bahkan ada riwayat ngeten, ada riwayat karena syair-syairnya
Ka'ab bin Malik inilah yang kemudian ada suku namanya suku Daus di Yaman, itu mayoritas masuk Islam. Sebab syair beliau menggetarkan jiwa mereka, dan sastrawan mereka kalah dengan Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan beliau wafat tahun 660 Masehi. Contoh pertama. Contoh yang kedua, Handhalah, sahabat Handhalah bin Abi Amir Al-Ansari. Beliau juga cukup ekonominya, mondok di Ahlus Sufah. Sebab napa kepengin ilmu ni Kanjeng Nabi. Tapi beliau luar biasa, Pak. Kanjeng Nabi menjuluki beliau Ghussul malaikah, Ghusihul malaikah. Apa? Ghuslul malaikah. Dia itu dimandikan oleh malaikat jenazahnya. Ngeten ceritane, semurip kula ngeten. Ketika besoknya perang nggih, besoknya perang Uhud, malamnya itu menikah. Namanya Handhalah bin Abi Amir ini. Kemudian nyun sewu nggih, jenenge manten nyar, bengine kikuk. Ngoten nggih. Lah pagi harinya ada pengumuman dari Rasulullah, ayo budal perang. Ngoten Mbak, mendadak budal perang. Coro nyun sewu, ibu saiki gandoli. Ojo ya, kok mati ya. Sapa anak-anak ya, ngoten nggih. Zaman rumiyin ana panggilan perang didorong bojone, budal. Ngoten, bangga. Bahkan kalau syahid bangga. Ya. Lah kemudian mantun niku ada panggilan perang. Nah, nama Handhalah niki sope Bu, dereng adus ngoten. Dereng adus. Sang semangate nggih, langsung budal jihad. Nah, toto perang Uhud itulah kemudian dia sangat berani sehingga sempat menjatuhkan Abu Sufyan dari ontanya. Tapi beliau syahid sebab ketika Abu Sufyan jatuh dari ontanya dikeroyok oleh pasukan Quraisy sampai dadanya ditembus oleh tombak orang Quraisy, dan bacoannya berpuluh-puluh bacaan. Ya niki. Akhirnya para sahabat mari perang, Pak. Diangkat jenazah Handhalah. Subhanallah, rambutnya Handhalah basah sampai menetes ke bumi dan baunya wangi. Lapor kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sahabat Handhalah syahid, tapi kok kepeh rambutnya. Tolong ke istrinya, sampaikan mengapa demikian. Atau ditutus ke istrinya. Siapa istrinya? Jamilah binti Abdullah bin Ubay, seorang solehah radhiyallahu anha, mengatakan, ya wahai utusan Rasulullah, tadi malam bojoku gak sempat adus saking semangate. Lapor kanjeng Nabi. Subhanallah, Rasul mengatakan, saya melihat jenazah Handhalah bin Abu Amir dimandikan jenazahnya oleh para malaikat di antara langit dan bumi dengan air minyak kasturi dan bejana perak dari surga. Subhanallah. Gak kepingin Bu ditusi malaikat. Ya Allah. Niki luar biasa kisah niki, masyhur niki kisah niki nggih. Lah, sinten malih contohnya? Contoh malih adalah Harisah bin An-Nuaim Al-Ansari, sugih nggih wonge, mondok teng Ahlus Sufah. Jadi antara wong sugih, wong sedengkan, wong melarat gak ana bedane. Niki ajarane Kanjeng Nabi. Sami, Pak. Turune gade bantal rumiyin, gade bantal. Nah, contoh ketika sing sugih sinten Harisah bin An-Nuaim Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau sahabat yang luar biasa. Bahkan pernah Kanjeng Nabi mimpi ketemu Harisah Abu Nuaim di surga Firdaus paling tinggi. Surga Firdaus paling tinggi sedang membaca Al-Qur'an. Ya Allah. Dan ini awak dhewe Bu, kita sedaya diimpekno wong sampeyan Pak maca Quran surga. Langsung Kanjeng Nabi dawuh, ya, nanti dia akan menempati surga Firdaus yang paling tinggi. Loh, Aisyah takon nang bojone Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kok sampai ngono pangkate Harisah bin Abu Nuaim? Dijawab Kanjeng Nabi, ya Aisyah,
derajat Harisah bin Nu'aim ini bukan karena perang syahid, bukan perang jihad. Duh, apa ya Rasulullah? Karena dia abarru bi ulumih, karena dia bakti kepada ibunya. Birrul walidain itulah yang mengangkat derajatnya di surga paling tinggi. Hadis sahih niki, Pak. Jadi lah pengen derajat surga paling tinggi, itu salah satu wasilahnya adalah berbakti kepada ibunya. Abarru bi ummi. Jadi berbakti kepada ibunya. Niki, saiki nyun sewu nggih. Sekarang wong sing berbakti ya. Tapi insyaallah Bu, kula pesen menjenengan enggak ada donga nggih. Jadi masih aneh nakal terus pundi sampeyan tetep enggak ada donga ibu-ibu niki. Sampeyan dongano anake mari salat, sampeyan dongano sembahyang dalu, sampeyan dongano maca Quran, sampeyan dongano majelis ilmu ngoten niki, sampeyan dongano anak sampeyan. Insyaallah barokah niki nggih. Lah, kemudian para hadirin, yang kedua istimewanya Harisah bin Nu'aim ini adalah salah satu sahabat yang mampu melihat Jibril. Loh, Harisah bin Abu Nu'aim mampu melihat Jibril, Pak. Ketika itu Abu Harisah ini mau ke tempat Kanjeng Nabi sowan, dan ternyata Kanjeng Nabi omong-omongan mbek wong sing gak dikenal dan gak ngucap salam. Soalnya apa takut wedi diganggu ngoten nggih. Lah, kemudian kenapa Harisah kok enggak ucapan salam? Kata Kanjeng Nabi, saya takut ya Rasulullah ganggu panjenengan. Serius sekali sebelah sampean. Tahukah kamu wahai Harisah, sebelahku ini adalah malaikat Jibril. Ya Allah. Ya, ndelok malaikat senengi dos pundi. Niki. Malaikat bersayap wonten Pak ten TV niki. Malaikat bersayap. Judul film. Lah, kemudian Jibril menjawab, ya Muhammad, orang itu Harisah dia. Orang itu nanti bersama 80 orang lainnya yang dulu bersama bertahan di perang Hunain mau kalah, maka Allah mencatat dalam Lauhul Mahfuz bahwa orang itu termasuk dijamin hartanya, rezekinya dan keturunannya enggak melarat. Oh, subhanallah. Dosa ngerti Bu, malaikat wakil kene wallahu a'lam ndonga panjenengan kali kula. Mboten ngerti nggih. Niki barokah gak ketok barokah niku. Sing ketok barokah tok. Lek barokah gak ketok, lek barokah tok ketok. Ya. Barokah gak ketok, warung barokah ketok. Niki para hadirin rahimakumullah. Yang keempat contoh apa? Yang kaya dari sufah, sahabat kaya, sahabat yang berhadiah cukup. Abu Hurairah. Abu Hurairah miskin pertamanya, kemudian kerja di perkebunan binti Ghazwan di Madinah, yang kemudian akas, jujur, alim, dan diangkat menantu dari juragan kebunnya binti Ghazwan. Jadi soge oleh konglo merat oleh juragan, ditambah ketika ghanimah perang mbak Rasulullah ditambahi omas itu ambil harta benda, tambah soge Abu Hurairah. Jadi nulis hadis saya kan gak nyambut gawe bang wis soge. Karek panen kebune ombo ngene. Nah niki para kiai ngoten niku Bu. Mbah Hasyim Asy'ari menurut riwayat itu tanahnya 30 hektaran. Ya isu ya macul Mbah Hasyim Asy'ari. Mari ngaji-ngaji sholat macul balik ngulang, macul balik ngulang, terima tamu. Soke Mbah Hasyim Asy'ari separuh dunia digawe bondo berjuang di Nahdlatul Ulama. Makanya kiai kudu soge. Li ana kiai soge aja meri sampean. Soalnya dunia digawe berjuang. Kiai montore apik nyun sewu. Lek kiai montore elek mogokan pasakno, Pak. Ngaji mrono moga. Ngaji mrono moga. Bensinnya campur akhirnya campur sorong. Sano dungane ya Allah, muga-muga kiai niku montore apik, gak moga ae berdakwah cek lancar isi koma ngoten. Ngono ustaz kiai tau kesuke dirasani sampeyan. Kiai kok soge. Susah. Lek ana kiai melarat dirasani maneh. Kiai kok melarat. Sing tepae sing ndi? Lah susah nih. Nah, nggih.
Para hadirin rahimakumullah, itu sekilas tentang kisah dari Abu Hurairah dan Ahlul Suffah. Nggih. Balik hadis para hadirin, nggih. Niku hadis riwayat sama tingali Imam Ahmad, nggih. Imam Ahmad ini nama lain dari Imam Hambali. Kalau di dunia hadis beliau disebut Imam Ahmad, kalau di dunia fikih mazhab beliau Imam Hambali yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan bermazhab Syafi'i. Juga riwayat An-Nasa'i, Imam Nasa'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah, yang makamnya kata riwayat sebagian itu berada antara Safa dan Marwah. Wallahu a'lam. Juga bermadzhab Syafi'i. Lah, menurut Imam Tirmidzi sampai dengan hadis niku hadis niku adalah hadis hasan yang bisa digunakan untuk dalil atau hujah hukum ibadah hasan. Ada juga dalam kitab lain banyak Pak. Imam Abu Dawud juga merawikan, Imam Ibnu Majah juga merawikan. Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, ulama besar hadis bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1006 Masehi di Iran, dalam kitab Su'abul Kubra itu juga mazhab Syafi'i. Ya. Lah, kalau enggak percaya sampean buka kitab At-Tarikhul Kabir karangannya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini tidak hanya ngarang kitab Sahih Bukhari tok, Bu, Pak. Juga ada puluhan kitab beliau. Salah satunya adalah kitab At-Tarikhul Kabir. Dan di situ beliau mencatat hadis niki. Ya, hadis wudu setelah mikul mayit, mandi setelah memandikan mayit. Banyak, termasuk Imam Abdul Razzaq As-San'ani, termasuk juga Imam At-Tabrani, Abu Nu'aim Al-Isfahani dan sebagainya. Wes pokoke kuwatah hadis niki. Kalau misalnya ada orang mengatakan hadis ini dhaif, silakan. Tetapi jalur riwayat hadis niki kathah, ngoten lho, Pak. Kathah. Kalau hadis dhaif, jalur riwayat banyak jalur, maka itu syawahid menguatkan hadis dhaif naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Bisa dipakai untuk hujah atau dasar hukum. Niki. Wah, dhaif itu dhaif boleh silakan karepmu. Tetapi ulama hadis mayoritas mengatakan hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul amal, keutamaan amal pun. Niki. Nah, Imam Nawawi mencoba untuk kritis, Pak. Iki hadis iki tak kritisi Imam Nawawi, nggih. Nah, tapi kritiknya Imam Nawawi dan hadis niki itu bukan tentang dhaif enggak dhaif, Pak. Beliau mengatakan hadis ini berselisih para ulama tentang status apakah hadis ini mauquf ataukah marfu. Kalau marfu itu langsung kepada sambung kanjeng Nabi, marfu. Kalau mauquf hanya sebatas para sahabat. Jadi ada dua pendapat hadis 70 ini, Pak. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis marfu, ya, sampai kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan ini mauquf, hanya omongan Abu Hurairah sampai sahabat kanjeng Nabi pun. Bukan hadis dhaif. Jadi Imam Nawawi tidak mengatakan hadza dhaif, bukan, tapi adalah perselisihan status marfu atau mauquf. Itu saja. Ya, makanya penting ngaji niku, Pak, biar paham. Ya, aduh sak durung sak marang hadis mayit bid'ah misalnya nggih. Lah, gak tau ngaji hadis liyane. Nih. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya bagaimana hadis ini? Kalau kita lihat teksnya, artinya itu berarti falyahtasil. Maka perintah kanjeng Nabi setelah memandikan mayit, maka disunahkan untuk mandi. Kemudian setelah hamalahu memikul jenazah, falyatawaddo, disunahkan hendaklah kamu untuk berwudu.
Maka ulama jumhur mengatakan hukum dari dua sikap ini dalam hadis ini adalah sunnah. Ya jelas ada pendapat yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, macam-macam. Cuma jumhurul ulama, jumhurul fuqaha, jumhurul mazhab itu mengatakan sunnah. Termasuk ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali itu mengatakan hukum perbuatan ini sunnah. Satu mazhab yang mengatakan dari Hanafi itu mengatakan hukumnya tidak wajib. Tuh, kan padha ae. Cuma bahasa saja kan? Bahasa saja. Cuma tiga mazhab tegas sunnah. Hanafi tidak wajib. Nah, mana keterangan mazhab yang mengatakan bid'ah? Tidak ada, Pak. Kita tegaskan tidak ada. Ya, makanya kita harus perbanyak membaca tentang keilmuan berbagai. Nah, kenapa ada yang mengatakan wajib? Ya, nah kita harus bandingkan dengan hadis yang lain. Tidak hanya satu kitab. Contoh, ada riwayat dari Asma bin Umais radhiyallahu anha, Bu. Itu istrinya sahabat Ja'far bin Abu Thalib, cacai Ali bin Abi Thalib yang syahid. Kemudian Asma bin Umais ini dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Nah, ketika Abu Bakar wafat, yang memandikan Abu Bakar adalah istrinya, yaitu Asma bin Umais tadi. Nah, ketika Asma sudah keluar dari memandikan jenazah Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada sahabat Muhajirin, ya sahabat Muhajirin, iki lu adem hawai ngono enggak? Hawai adem, ya. Apakah saya tetap mandi? Ya kan? Kata sahabat mengatakan tidak usah mandi. Oh, ya. Ini hadis juga. Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan Imam Malik rahimahullah yang wafat tahun 795 Masehi di Baqi Madinah. Panjenengan lek umroh atau haji ten Nabawi ten Baqi sampean goleki takon wong pundi makame Imam Malik tabarukan. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, dari sinilah kemudian apa? Kemudian para ulama mengkompromikan. Sing hadis 70 ini mengatakan sunnah ya, fal yaktasil, fal yatawadda, tapi hadis Imam Malik dari riwayat Asma bin Umais mengatakan tidak usah. Kan beda ya. Lah, ulama mengkompromikan niku berarti tidak ada kewajiban, maka hukumnya sunnah. Pun paham nggih? Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian ada juga riwayat dari tabi'in senior yang bernama Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah yang wafat tahun 732 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mengatakan ngeten ya, bahwa jangan menganggap mayat orang mukmin itu najis. Ya. Maka mayat orang mukmin, baik itu mukmin masih hidup ataupun sudah mati, hukumnya suci. Nah, kan hadis beda berarti kan pemahamannya. Berarti lek ngedusi mayit juga najis. Jadi enggak usah mandi. Nah, banyak riwayat Pak, ya, banyak riwayat. Dan Atha Abi Rabbah ini ternyata muridnya Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, muridnya Abdullah ibnu Abbas, muridnya Ibnu Zubair dan lain-lain. Dan beliau sahabat dari Imam Mujahid bin Jabir, seorang tabi'in. Ya, ini wis dawa kok ngomong tabi'in. Nah, lanjut para hadirin, berarti jumhurul ulama mengatakan hukum mandi setelah memandikan jenazah dan hukum wudu setelah memikul jenazah, maka jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Terutama di dalam mazhab Syafi'i. Paham nggih?
Paham? Loh, kasebat adus ya, Pak. Mari nemoi tamu, yo gak langsung. Lah sampean adus golek wong akeh sampean. Nanti wong adus ya, golek waktu sing longgar. Para hadirin rahimakumullah, Nah, bagaimana dengan mazhab yang lain? Mazhab Hambali contoh, niki diwakili kali Ibnu Muflih Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1362 Masehi. Mazhab Hambali beliau murid dari Imam Ibnu Taimiyah, ya. Taimiyah sing wafat tahun 1328 Masehi di Damaskus. Beliau juga murid Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i, wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Juga murid dari Imam Jamaluddin Al-Mizzi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 30 Masehi dan sebagainya, ya. Lah, beliau mengatakan begini dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, mengatakan apa? Wa qala Ibnu Aqilin fil funun, dan kami mengutip pendapat Ibnu Aqil Al-Hambali, ya. Ada ulama Hambali sejenenge Ibnu Aqil sing wafat tahun 1120 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Al-Funun beliau mengatakan la yang bagi, ya, maksudnya la yang bagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Jadi beliau selain mensunahkan hukum mandi setelah mandi mayat, hukum wudu setelah memikul mayat, ada makalah beliau masyhur, Pak. Ini untuk teman kita orang NU, ya. Beliau juga mengatakan, saya menukil pendapat Imam Ibnu Aqil Al-Hambali sing wafat tahun 1120 Masehi. Dalam kitab Al-Funun beliau mengatakan apa? Wa qala Ibnu Aqilin fil funun, dawuh sapa Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun apa? La yambagil khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak boleh, tidak selayaknya, enggak sepatutnya kita keluar atau mengingkari tradisi manusia asal bukan barang haram. Paham? Tradisi masyarakat dihormati, Pak, oleh ulama salaf, tidak keluar dari tradisi masyarakat. Batasannya illa fil haram, kecuali perbuatan haram. Ngumpul tahlilan duduk haram. Mosok ngumpul cak kabar ya apa cak? Lho silaturahmi niki. Pak Marzuki terus punika kabare, Pak. Sae silaturahmi nggih. Tahlil ya perintah zikir, maca yasin ya perintah Kanjeng Nabi, ngomong haram. Nah niki mazhab Hambali tidak apa-apa, Pak. Kalau ada ustadz yang mengatakan mazhab Hambali tidak mau tahlil, tidak mau tradisi, ini jawabannya ulama-ulama abad 12 beliau. Kitab Al-Funun buka Ibnu Aqil, ya, tegas mengatakan wa qala Ibnu Aqilin, ya, fil funun la yambaghi khurujul min adatin nas illa fil haram. Ini menjadi pegangan dari kita memperkuat tradisi dalam masyarakat asal bukan mendukung keharaman. Paham Bu nggih? Bacaan lanjut, selamatan lanjut nggih. Lanjut mawon, sekak bumi lanjut, wong gak haram. Nggih, mboten haram. Ini tegas. Dari Yai Ma'ruf, wah ya tegas saiki ngono nggih, ngoten. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi, sampeyan iki. Mandinya bagaimana, Bu, Pak? Mandinya menurut ulama itu sekaya adus gede, paham ya? Itu sunnah. Wis niki lek kasempat terus pundi sakarepe wong barang sunnah. Kasempat yo gak apa-apa. Lho, aku mari mikul mayit nang warung kopi sik terus pundi? Monggo. Sing penting kok mari wudu utawa adus. Paham nggih? Ah niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kula tambah sekedhik, nggih. Terus pundi hukume wong ngiringi mayit dengan la ilaha illallah, nggih. Nah kan YouTube di bid'ah no, paham nggih? Lah niki kalau jawab, mumpung ketemu niki, napa? Ana wong ngiringi jenazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mon napa-napa, bahkan jumhur ulama sunnah niki. Nah, yang dilarang itu bukan bacaan la ilaha illallah. Allahumma shalli Muhammad.
Yang dilarang adalah al-laghu, membuat gaduh, berisik sampean. Gak oleh, dilarang. Masa wae wong ngubur rame. Itu yang dilarang, Pak. Ya, membuat gaduh, ngomong-ngomong perkara dunya, ya gak oleh ketika ngubur mayit, dilarang. Sedangkan yang disunahkan, dianjurkan adalah mengingat kematian, mengingat akhirat, nggih. Lah, lek cara ngingat akhirat, ngingat kematian, mosok meneng ae. Lek meneng zikir gak masalah, kuwatir menenge ngelamun. Nah niki makruh. Lah, ulama mengambil pendapat, ayo la ilaha illallah, cek eling mati niki. Lah, di dalam mazhab Syafi'i sunnah niki pendapat dari Imam Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi Asy-Syafi'i rahimahullah. Okay. Dalam kitab Ta'mirul Qulub beliau mengatakan wa yusannul masyu amamaha wa qurbaha wal isra'u biha wa tafakkuru fil mauti wa ma ba'dahu. Apa? Disunahkan berjalan, nggih. Ngiring mayit sunnah berjalan. Amamaha wa qurbaha, di depannya atau di sekitarnya. Ya apa takon wong oleh tak ngiring mayit ngarep oleh. Oleh ngarep mayit oleh. Lah kemudian yang sewu paling gak oleh. Misalnya dalane kawede rame kendaraan, ya, terus diisi tak gak oleh jenenge. Tetap oleh. Karena dia wa yusannul masyu amamaha, berjalan depan mayit, wa qurbaha, dan di dekat mayit. Wa qurbaha, kata guru saya ngeten, bisa di sampingnya, bisa di kanannya, bisa di kirinya, bisa di khalfaha, di belakangnya. Pokoknya gak ado-ado, mosok ngirim mayit sampean sak kilo mboten. Tidak, qurbaha. Apa? Wa tafakkuru fil maut, memikirkan tentang kematian. Ini dianjurkan. Yang dilarang apa? Wa kurihal lughatu fil wal hadits, membuat gaduh dan bicara fi umurid dunya, dalam urusan dunia. Wa raf'is saut, menyaringkan suara, gak oleh gaduh. Illa, kecuali bil Quran wadzikri wassolati ala nabi, kecuali maca ayat Quran, napa? Berzikir dan bersolawat, nggih. Niki yang disunahkan oleh ulama mazhab Syafi'i boleh. Tapi ada juga dari Imam Nawawi mengatakan masih zikir la ilah, ojo terlalu kenceng biasa la ilaha illallah ngene nggih. Ojo la ilaha illallah aja, kuwatir mayit tangi maneh kaget sampean. Niki nggih Bu. Paham nggih? Nah, terakhir kenapa? Sebab ada hadis ngeten Pak, Bu, nggih. Niki saking Ibnu Umar dan banyak di kitab para sahabat, para ulama ahli hadis. Lam yakun yusma'u min Rasulillah, ya. Tidak ada kalimat yang saya dengar dari Rasulullah. Ini Ibnu Umar. Wa huwa yamshi khalfal janazah, dan ketika Nabi di belakang jenazah, illa qaul, kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi Ibnu Umar itu meriwayatkan, ya, bahwa Nabi ketika mengiringi jenazah tidak ada kalimat keluar dari mulut Rasulullah kecuali la ilaha illallah. Mubadiyan wa raji'an, Nabi mengucapkan berulang-ulang dan berulang-ulang dengan kalimat yang jelas. Paham nggih? Ojo gremeng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gak oleh. Mubadiyan wa raji'an, dengan kalimat yang jelas, wa raji'an, diulang-ulang. Boleh. Ya, jelas boleh. Hadis dhaif silakan sak karepmu. Tapi kita dari mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, walaupun dhaif menurut kamu, tapi ini tetap fadhailul a'mal, boleh diamalkan, nambah pahala, ngoten nggih. Lah terakhir, terus pundi wong wedok ngiri jenazah nggih. Ngiri jenazah apa klambi ireng, ayo. Apa wong wedok lek ngiri jenazah nang kuburan kok ireng.
Penasaran sampean? Aku ya penasaran. Intinya hukum mengiring jenazah perempuan, ngiring jenazah laki-laki atau bojone, ya, itu hukumnya makruh pada asalnya, ya, pada asalnya. Sebab zaman Kanjeng Nabi, zaman Quraisy belum Islam datang, ketika ada kematian, itu ibu-ibunya, perempuannya berok-berok, kemudian nyobek-nyobek kain. Yang ketiga apa jenenge ngopok-ngopok pipine awake, ya ini enggak boleh. Jadi makruh oleh ulama, dikhawatirkan. Nah niki siji berok-berok, nomor loro nyuwek-nyuwek kelambine, ya, nomor telu ngopok-ngopok awake dhewe. Ini dikhawatirkan. Tetapi kalau tiga ini tidak dikhawatirkan, boleh-boleh saja. Tapi kata guru saya, ojo bareng rombongan wong lanang tetep paling mburi. Paham nggih? Nah niki para hadirin rahimakumullah, diteges nggih. Itu dikatakan oleh loh, apa nyampe pahalane? Nyun sewu Pak, wis tak tambah titik. Lek sampean ngiringi mayit mlebu kuburan, ojo kali sunahe. Siji, assalamualaikum nah ahli kubur. Nggih, niku sunnah. Lek panjenengan salamatan mayit, ada riwayat mayit sakmono akeh bakal jawab salam sampean. Enak niki. Sampean assalamualaikum, wonten mayit, waalaikumsalam. Lho, gratis sampean. Double-double. Ngono garep lho ya Allah emane. Lah, wa nassa alaihi Syafi'i, dan dinaskan oleh Syafi'i, wattafaqu alaihi ashab, dan juga kesepakatan ashab Syafi'i, ulama Syafi'i apa? Bacaan yang ke mayit itu akan sampai innahu wusil, itu semuanya sampai. Bahkan ini pendapat Imam Hambali, Pak. Coba dibuka Ibnu Qudam Al-Hambali, sing wafat tahun 1223 Masih di Damaskus, ya, murid Syekh Dr. Jilani beliau. Itu ada keterangan Imam Hambali menyampaikan wa dzahaba Ahmad bin Hambalin, dan mazhab Hambali, ya, wa jama'atun, dan jamaahnya, wa jama'atun ulama, dan jamaah ulama, wa jama'atun minal Syafi'i, dan jamaah dari mazhab Syafi'i. Annahu apa? Yusilu, sungguhnya bacaan itu akan sampai. Loh, ojo ragu-ragu nggih, sampai. Tetapi untuk menjamin sampainya bacaan kita, maka para ulama mengatakan apa? Imam Hambali mengatakan, nggih, idza dakhaltumul maqabir, ketika kamu masuk perkuburan, ya, iqra'u, bacalah apa? Ayatul kursi, ayat kursi. Nggih. Wa qul huwallahu ahadun, qul huwallahu ahad, salasa mirarin, 3 kali, ya. Kemudian cok lali biar nyampe pahalanya kali kubur, kata Imam Hambali apa? Allahumma inna fadlahu li ahli kubur. Ya Allah, sampaikan keutamaan pahala ini kepada ahli kubur. Ini baru nyampe. Sing ngarani Imam Syafi'i ngarani gak nyampe, soalnya gak ono ini. Makanya sampean delok tahlil nggih, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu min Qur'an azim, kan? Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada ahli kubur. Kata Imam Syafi'i itu nyampe. Imam Hambali mengatakan itu nyampe. Pun yakin? Nah, iki Pak. Ojo bojo tiang-tiang sing dalil kae kuwae. Kita wis itu, ini ya susah nih ya. Pun niku nggih. Nah, kemudian ini penting Pak ya, penting. Pendapat yang dipilih ya oleh Imam Nawawi mewakili mazhab Syafi'i, ya apa? Fal ikhtiyaru ayyakula, dan pendapat yang dipilih ayyakulal qari'u ba'da firaghihi, bagi pembaca di kubur, ya, setelah rampung bacaannya, maka katakan Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Lah nggih, tahlil NU kan ngoten nggih. Nah, berarti menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau dibacakan itu berarti pahalanya nyampe. Lek gak percaya sing mati untuk WA. Nyampe, gak nyampe WA, nggih. Niki.
Nggih para hadirin rahimakumullah. Dan yang paling bagus apa? Ketika orang meninggal setelah dikubur, ya, ini pendapat Syafi'i juga. Diamlah sebentar. Ya, pada dikubur, ya, diamlah sebentar sejenak, bacakan doa ayat Quran dan juga doa ampunan kepada ahli kubur. Ojo langsung melayu, ojo langsung mau boleh. Ini sunnah. Bahkan Imam Syafi'i dan Ashab Syafi'i mengatakan la iso khatamno Al-Quran. Ada enggak begini, Bu? Mati kubur, mudine mulai, wonge mulai, keluargane lungguh bareng ngatamno Quran. Insyaallah durung ngono. Loh, ini sunnah ya dari Imam Syafi'i. Paham nggih? Nggih. Mantan alat Mboten nggih. Nggih pun. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.